Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke, kali ini terusan dari proyek Nokia N81 ya. Ini saya sebenarnya sudah pusing ya, masalah skema skema untuk N81 tidak dapat. Kemudian saya cari di Google juga skema untuk N81 itu sudah banyak yang dihapus datanya banyak yang dihapus. Jadi sebenarnya saya pernah eksekusi untuk masalah LCD yang tidak tampil, hanya di Nokia Nokia yang lain ya. Dan waktu itu juga pernah di N81 yang blank, hanya blank putih. Nah, itu blank putih masih masih bisa ya kalau misalkan blank putih. Nah, dan ini tidak tampil sama sekali untuk gambar ya, tapi untuk eksekusinya sama ya. Nah, jadi ini saya sudah eksekusi bagian esi esi kristal, ada esi kristal di bagian soket di mesinnya ya. Nah, itu saya coba rehot, ternyata tidak bisa. Oke, ini jadi seperti ini. Ini saya kemarin, beliau sudah order yang LCD Nokia 81 yang OC ya, di online shop, dan ini ternyata seperti ini, keadaannya sama. Jadi dia blank ya, tidak mau tampil gambar, blank. Nah, ini kondisinya seperti ini. Nah, ini kondisi untuk mesin lain ya. Ini saya gunakan mesin saya sendiri. Nah, ini mesin saya sendiri, bukan mesin beliau yang punya ya. Nah, ini saya coba untuk pakai LCD yang lain ya. Ini LCD yang saya punya, saya dapat dari rongsokan ya. Ini dari rongsokan copotan ori ya. Nah, ini saya akan bedakan ya mana ori dan KW. Ini saya lepas dulu. Oke, ini saya lepas. Sudah. Nah, ini yang OC ya. Ini yang OC seperti ini. Dia tidak ada seri di belakangnya. Kalau misalkan yang ori, dia ada seri di belakangnya. Nah, ini pembeda antara OC dan ori. Ya, di sini ada keterangan ya, di sini serinya itu yang membedakan antara OC dan ori. Ini OC, ini ori ya. Original, ini ori Cina ya. Jadi tadi saya sudah pasang di mesin saya, ternyata ini tidak tampil. Nah, kemudian saya akan pasang ini yang ori ke mesin yang ini. Saya pasang. Ini sangat resiko ya, misalkan kita pasangnya buru-buru bisa robek ya. Jadi harus pelan-pelan masang LCD yang ada fleksibelan seperti ini ya, bisa robek. Nah, ini saya sudah pasang baterai dan saya hidupkan ya. Nah, ini sudah hidup. Kalau yang ini kan tadi hanya tombolnya saja yang hidup, ini tidak. Nah, ini LCD-nya nampil. Jadi keadaannya untuk LCD sudah pasti gambling ya. Kalau kita beli di online shop dengan biasanya murah-murah ya, dengan harga yang murah-murah. Ini biasanya OC ya. Kalau misalkan dia harganya mahal, itu ori copotan. Biasanya di online shop itu ori copotan, original tuh nggak ada yang baru ya. Walaupun baru itu mungkin stok lama atau ya stok lama simpenan ya. Kalau untuk yang OC banyak, cuma harganya murah-murah dan kualitasnya gambling ya, seperti ini. Yang tadi saya nyalakan pertama kali ya. Ini tidak tampil, hanya ini ya navigasinya, lampunya navigasi yang nyala ya. Ya, ini nyala normal LCD-nya. Ya, jadi seperti itu ya penjelasan untuk LCD yang mana ori dan OC ya.
Jadi di belakangnya ada seri ya. Ini yang OC polos, tidak ada serinya sama sekali. Oke, saya akan mulai rakit ya. Sebenarnya saya gagal di proyek Nokia N81 ini ya, karena mungkin kendala di skema yang saya tidak dapat, tidak lengkap ya, saya dapat datanya ya. Kemudian ini saya konfirmasi pada pemilik. Mungkin saya akan kembalikan kepada pemilik ya, karena ini saya gagal untuk proyek Nokia N81 yang blank LCD ya, karena sudah diganti LCD ternyata tidak bisa ya, sudah diganti dengan yang copotan seperti ini, tidak bisa diganti fleksibel sampai beberapa macam, tidak bisa juga ya. Ini saya punya fleksibel yang sudah banyak nih stoknya, fleksibel ada yang copotan juga ada, ternyata tidak bisa ya, tetap blank walaupun diganti LCD yang copotan ori ya. Dan saya juga rehot IC kristal juga tidak mau timbul. Biasanya tuh di Nokia yang lain yang ada IC kristal mungkin bisa down ya untuk cara rehot itu, untuk cara menampilkan LCD yang blank ya. Untuk itu ya mohon maaf, karena kendala stok dan spare part yang saya miliki kurang memadai, dan skema yang saya pernah punya, saya pernah pelajari, ternyata sudah lama, sudah ini ya, sudah tidak ada. Dan kemudian saya tidak menyimpan file yang dulu itu ya, skema yang saya sudah dapat tidak tersimpan oleh saya. Jadi kendalanya ya seperti ini ya, saya harus mencari kembali di Google dan segala macam, di media-media yang bisa dipercaya. Ternyata ya seperti inilah. Kadang-kadang teknisi itu pasti ada kegagalan, di nggak semua teknisi itu bisa selalu berhasil dalam eksekusi setiap kerusakan handphone ya. Jadi untuk apalagi untuk Nokia jadul, Nokia lama itu ya, terkadang sekarang sudah sulit ya untuk mencari spare partnya, mencari skemanya, dan juga di sisi lain teknisi sekarang tidak mungkin semuanya mau menggarap proyek handphone lama ya. Jadi gagal untuk eksekusi Nokia blank yang LCD-nya yang blank ya. Tidak semua teknisi berhasil, segala sesuatunya pasti ada kegagalan. Nah itu masukan dari saya, tetap semangat, terus belajar, dan kita tetap optimis untuk segala sesuatunya. Tetap semangat. Untuk teknisi yang lain tetap semangat, terus berkarya, dan walaupun orderan sepi dan tidak banyak orderan, tetap optimis, tetap semangat. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dari saya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.